Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Christian Channel. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengar debat ini dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa. Semoga video ini memberkati kita dan mencerdaskan kita. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Pelampiasan amarah cuma menganiaya orang Kristen aja gitu. Menganiaya moros pesta-pesta orang Kristen gitu aja lah. Nah, itu selalu ada lah, paling tidak misalnya begini kan, nggak bisa membun-bun ya, paling tidak sikit-sikit lah bakti kepada sesembahan kan, kira-kira gitulah ini ya kan. Ya, kayak gitu. Ibaratnya gini loh, ibarat kita itu mau menjilat kepada tuan ya kan, wah cari perhatian lah kan, gimana nih supaya dia suka gue lihat, gue pura-pura rajin lah kan, kira-kira begitulah itu. Nah, kayak gitu. Padahal itulah tadi Yesus telah menyatakan itu, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membun-bun kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ini dia tadi, dia pasti merasa udah berbakti itu. Oh, kalau gue bun-bun ini, gue udah berbakti. Tetapi apa kata Yesus? Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Artinya tidak mengenal Tuhan yang benar, tidak mengenal Sang Pencipta yang benar. Itu bahayanya. Oke Bang Hani, kita sapa dulu Bang Hani, Muslim Kristen. Muslim, alhamdulillah Islam. Ya, gimana Bang Hanif? Apakah Bang Hanif mau ikut diskusi? Silakan. Mau Bang. Ya, jadi begini Bang Hanif, dari tadi kan kita coba soal mengenal ketuhanan ini kan banyak sekali Bang orang yang dia pahami cuma Tuhan itu Esa, Tuhan itu tunggal. Nah, sampai di situ doang gitu loh. Iya. Nah, sementara kan kalau kita mengerti Tuhan ini Esa, dia tunggal, maka ketunggalannya itu kita harus mengerti, harus mengenal. Nah, itu. Iya. Makanya saya sendiri bukan karena beralasan kuat karena dilahirkan dari Kristen, bukan. Tetapi memang saya pelajari kitab saya itu, dia iman saya itu selaras gitu loh dengan akal sehat saya. Oke. Iya. Contoh seperti ini ya, ini kan sering saya bawa ini dua arah ini ya, Kristen dan Islam. Ya, ilustrasinya yang di atas nih loh. Ini buat Kristen. Misalnya orang Islam bertanya, Bang Raja Debat, apakah kamu punya Tuhan? Iya, saya punya Tuhan. Oke. Siapa nama Tuhanmu? Nah, Tuhan ini kan gelar. Nah, maka kalau Tuhan ini gelar, maka harus ada nama yang menyandang gelar itu. Lalu ditanya, siapa nama Tuhanmu? Yesus. Nah, sesudah sampai kepada nama, maka nama ini pun harus ada si pemiliknya. Nah, maka ketika Yesus ini adalah namanya, maka ada sosok yang menyandang nama itu, yang memiliki nama Yesus itu siapa? Dialah tadi firman Allah itu yang nujul jadi manusia. Dalam wujud rupa manusia, ada sosok dia, ada itu orangnya, gitu loh. Nah, sekarang kita balik nih ke Islam nih yang di bawah. Misal saya tanya Bang Hanif, kamu punya Tuhan enggak? Pasti jawabnya punya toh? Iya. Lalu kita tanya, siapalah Bang Hanif nama Tuhanmu? Allah. Islam pasti jawab Allah. Allah ini nama kan? Iya, betul. Nah, maka ketika kita tanya, siapa si pemilik nama ini? Ya, yang bagi nama lah. Dia, siapa dia? Adakah dia? Bagaimanakah dia? Oh. Jadi kalau dalam kita tak mau memaksa lah, kita buat perbandingan. Kalau dalam Islam, nama Allah ini Tuhan sendiri yang bagi. Nama dia Allah. Kalau dalam Kristian, nama Yesus itu malaikat yang bagi. Jadi dia ada beza, tak sama. Malaikat yang bagi nama kepada Yesus. Tapi kalau dalam Islam, nama Allah ni Allah sendiri yang bagi, nama dia Allah. Macam tu. Jadi begini Abang Hanif, perhatikan ya. Ya. Kenapa ketika saya pertanyakan siapakah sosok yang menyandang nama Allah ini? Saya pastikan Abang, sampai kapanpun Islam nggak bisa jawab. Tahu nggak kenapa? Karena Allah ini bukan proper name. Lalu apa ini Allah ini? Ini adalah hakikat Bang. Makanya dia harus masuk karena Tuhan, baru dia punya wujud johir. Maka dia butuh nama.
Contoh begini ya Bang ya. Saya akan coba ulas ini kepada Bang Hanif ya, sama Firman sama si Adi. Perhatikan ini ya Bangku ya. Kita akan coba mendeteksi apakah memang Allah ini nama proper name atau dia hakikat. Dan kemudian kita akan coba cari tahu siapakah yang dapat mengisi tanda tanya ini nanti. Siapakah di dalam itu? Perhatikan ya Bangku. Ini saya kasih analisanya begini ya. Kita coba ambil satu dalil. Bang Firman nampak sama Bang Hani? Nampak. Oke, perhatikan abangku ya. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Nah, Dia ini mulai merujuk kepada sosok. Oke, kita lanjut lagi. Kiamat itu sangat buruk huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu. Sebentar, minta sambung pula ini. Hei. Oke, kita lanjut ya. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Perhatikan. Sering sekali Islam bertanya, oh Yesus mau nggak tahu hari kiamat. Padahal di sini pun Allah nggak pernah memberitahukan hari kiamat. Dia nggak akan pernah memberitahukan kapan, waktu, tanggal, bulan terjadi hari kiamat. Nggak akan mungkin. Maka di sini dikatakan, itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Nah, terjawab dia. Makanya sang pencipta nggak akan pernah memberitahukan waktu, tanggal, jam hari kiamat. Tetapi secara tiba-tiba, tanpa diketahui oleh manusia. Nah, itu sebenarnya ada di dalam Alkitab. Kalau dalam Alkitab dikatakan, Yesus berkata, kedatangannya bagaikan pencuri yang tidak disangka-sangka. Oke, kita lanjut lagi di sini. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, perhatikan Bang Firman sama Bang Hani ini, dua kali loh diulas balik ini. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Perhatikan ini baik-baik. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada Tuhan, hanya ada pada Allah, betul? Ya, betul. Betul. Tidak akan ada yang memiliki ini, artinya pengetahuan tentang kiamat adalah hak mutlak Tuhan ataupun Allah, betul? Ya, betul. Nah, sekarang pertanyaannya, jikalau ada sosok yang memiliki hak mutlak daripada Tuhan ini ataupun Allah ini, berarti dia Tuhan itu. Benar enggak? Oh, itu abang. Abang jangan seberang, Bang. Gimana? Abang jangan seberang ke Islam. Abang nak bawa itu narasi itu kepada Yesus. Oh, bukan. Ini sesuai ayat abang, Bang. Dalam Bukan. Yesus tidak tahu Sebentar. Loh, kan saya kan baru, Bang, jadi, dengarkan Bang ya. Sebelum abang bernarasi, tadi saya udah jawab, abang masa nggak nangkap? Kan saya sudah bilang, jangankan Yesus, dengarkan dulu. Mulai panas karena ini dia teman-teman. Kenapa? Abang tadi karena jin korin itu ada dalam diri kalian, Bang. Dengarkan dulu, perhatikan Bang ya. Maksudnya saya yang mengulas, bukannya Abang. Dengarkan dulu loh Bang Hanif. Perhatikan dulu Bang Hanif ya. Tadi kan sebelum abang bernarasi seperti ini tentang hari kiamat, saya kan sudah jabarkan loh. Makanya di dalam kitab maupun Al-Quran nggak pernah dikasih tahu hari tanggal hari kiamat. Makanya di sini dikatakan dia datang tiba-tiba. Ngerti nggak maksud saya tadi? Aku ngerti. Lanjutin. Iya, jadi saya lanjut lagi ya. Nah, artinya di sini Bang sampai 2 kali loh diulas dia. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada pada Tuhanku, hanya ada pada Allah. Artinya nggak ada sosok yang bisa memiliki hak mutlak miliknya Allah dan Tuhan ini, betul? Nah, perhatikan di sini. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Nah, Tuhan ini gelar toh? Iya, betul. Maka gelar ini harus ada nama yang menyandang itu. Sementara di sini tidak ada diberitahu nama itu. Maka kita cari tahu, apakah ada sosok yang memiliki pengetahuan tentang hari kiamat? Kita lihat, ternyata ada. Dan dia punya nama. Ini saya kasih tunjuk. Jadi abang jangan bilang terus lari ke Yesus. Enggak, kita bahas ini kok. Sesuai dengan ayat. Nah ini, perhatikan di sini ya. Perhatikan abangku ya. Nah di sini, tadi kita sepakat nih ya. Bahwa pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada pada Tuhan, hanya ada pada Allah. Benar kan? Benar. Iya, itu sudah pasti. Nah, tapi tidak menunjukkan kepada siapa, hanya pada Allah. Ini Bang, ada ini Bang, makanya saya kasih tunjuk ayatnya Bang. Inilah kamu framing, menyambung-nyambungkan. Kok framing ini abang baca dulu loh abangku Hanif. Kamu mentafsirkan ayatnya dulu. Itu tidak benar. Aduh, saya nggak menafsir abangku ini, ada ayatnya, baca loh. Bukan, kamu tadi ayat tadi itu maksudnya lain, kamu pusing ke lain. Itu yang jadi gaduh itu. Tidak, saya tanya abang tadi, gini Bang Hanif. Saya tanya kamu ya, sesuai ayat tadi. Abang Hanif setuju nggak bahwa pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada pada Tuhan, hanya ada pada Allah? Setuju apa enggak?
Iya, Tuhan itu maksudnya Allah, Nah. bukan selain daripada Allah. Ya itu betul. Bang, itu yang betul. saya tanya, Bang Hanif, Bang Hanif setuju nggak bahwa pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada pada Tuhan, hanya ada pada Allah? Setuju apa enggak? Iya, Allah yang tahu. Ah, artinya nggak ada di luar daripada Tuhan, benar nggak? Iya, tidak ada pada luar daripada Tuhan yang bernama betul. Allah. Ternyata ada ini nama. Abang Allah baca itu tuh. nama. Kamu jangan Astaga. framing. Bang, perhatikan dulu satu-satu Allah kita itu beda. proper name, nama bagi Bang, Tuhan dalam Islam. perhatikan Ini dulu masalah abangku. kamu mau Bukan. Coba abang relax sedikit lah. Perhatikan abangku ya. bukan pula kamu pula mau mengatur Islam. Parah itu Loh, parah kamu bukan, hotel. saya nggak mengatur Islam, justru kamu Allah itu mengatur Islam. nama. Bentar Bang Hanif. Udah ngamuk. Bentar, Bang Hanif. Bukan, dia ini Bentar, framing bentar, kata Udah, Allah itu udah bukan turun. bentar, proper. Bang Hanif, bentar. Udah ngamuk dia, bang, udah payah tuh. Itu jin korinya udah naik tuh. Sebenarnya Susah. kan ini ayat yang ini kan tidak perlu ditafsirkan. Ini kan tidak Iya, jelas. kenapa ditafsir? Ayo, aku juga pengen tahu sih sebenarnya. Jadi ya dilanjutin aja dulu. Gimana? Iya, jadi perhatikan teman-teman ya. Ketika saya buka tadi surah Al-A'raf 187, saya bahkan minta persetujuan dia. Betul nggak tadi? Iya betul. Sampai saya tanya loh, Bang Hanif setuju nggak bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada Tuhan dan pada Allah? Setuju? Setuju. Bahkan saya perkuat lagi, artinya tidak ada makhluk ataupun sosok yang memiliki itu selain daripada Tuhan. Benar? Benar katanya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Isa memiliki pengetahuan ini? Malah di Al-Quran aja. Iya, ini kan jelas ayatnya. Nah artinya, kalau tadi kita sudah sepakat bahwa pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada pada Tuhanku, berarti tadi kan Tuhan itu gelar. Nah, di sini dapat dia bahwa nama Isa inilah yang menyandang gelar Tuhan tadi. Maka kata Allah yang dibawa tadi bukan lagi proper name, tetapi hakikat. Nah, makanya saya bilang dari tadi, kalau nama sesembahanmu adalah proper name-nya Allah, sampai kapanpun nggak akan ditemukan Islam kezohiran atau yang menyandang nama Tuhan itu, nggak akan ada. Nah, itu sama seperti ini Bang Firman. Saya kasih ya. Nih. Ini memang Nah, ini juga kalau di sini kan di atasnya kan Tuhan Yesus, betul? Iya betul. Nah, kalau di sini abangku dibikin Allah, maka kami pun orang Kristen nggak akan mampu menunjukkan sosok yang menyandang nama itu. Nggak akan ada itu. Karena Bapa itu adalah ruah, roh. Dia tidak punya wujud, tidak berbentuk dia. Maka tingkatan daripada gelar kepada Sang Pencipta itulah Tuhan. Maka ketika bicara tentang Tuhan, barulah bicara ada zohir. Makanya ini terjawab. Iya ya. Nah kalau di Islam, selama Islam mengatakan proper name daripada Tuhannya adalah Allah, sampai kapanpun ini tanda tanya nggak akan bisa terisi, Bang. Nggak akan bisa terisi, karena apa? Nah itulah yang dikatakan di Al-Quran, bahwa Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak serupa dengan apapun. Benar kan? Iya. Nah sama itu kan kalau di kekristenan, Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa. Tapi kan ada selain Isa, kalau mengikut hadis juga ada satu sosok yang mengetahui tentang hari kiamat. Siapa itu? Nabi Muhammad. Nah, saya tahu itu dalilnya, Bang. Kalau itu kita ambil, perhatikan Bang ya. Kalau itu kita ambil, benar, hari kiamat katanya Jumat toh? Ya betul. Nah, perhatikan Bang. Kalau kita angkat itu hadis, maka hadis itu bisa dipastikan bertentangan dengan ayat ini. Oh, Karena iya. di sini dikatakan apa tadi? Ini langsung ke Muhammad loh. Ini kan Muhammad yang ditanya toh. Nah, mereka menanyakan kepada Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Lalu kalimat yang dibawa lagi. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat ada pada Allah. Maka ketika di dalam hadis Muhammad berkata hari kiamat Jumat, berarti dia menyalahi ayat ini. Oh, iya ya, benar juga. Maksudnya dia saling bertentangan. Bertentangan jadinya. Lain yang disuruh katakan, malah lain yang dikatakan. Ah, Iya sih. jadi ini saya ambil dua arah ya, antara Islam dengan Kristen. Perhatikan ya, yang dimaksud tentang hari kiamat, Tuhan gak akan pernah menyebut tanggal, waktu, hari, tahun, bulan. Gak akan pernah itu Bang disebutkan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah dialah penentu itu. Ketika dia datang, itulah kiamat itu. Makanya dikatakan di sini bahwa tidak akan datang kepadamu kecuali secara
tiba-tiba. Jadi nggak boleh dikasih tahu hari apa. Karena apa? Kalau dikasih tahu hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dunia akan kacau balau bang tuh. Iya ya, benar juga. Akan kacau. Misalnya dibilang hari kiamat itu adalah hari Rabu, besok hari Rabu kan? Nah, maka manusia, besok nih kiamat nih gimana nih? Aduh ayah, ibu gimana nih bu? Besok udah kiamat nih. Kacau bang. Iya benar. Akan kacau. Makanya di sini jelas, ketika dia datang itulah penentu, dialah yang menentukan dengan tiba-tiba. Nah di Alkitab juga itu dikatakan kedatangannya bagaikan pencuri yang tidak ada orang mengetahuinya. Saya kasih tunjuk ya, kita ambil dari Alkitab. Ya. Oke, Sekian, udah monitor? Sekian. Halo Agian. Astaga. Nih ya, perhatikan. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan, ini hari Tuhan ya, datang seperti pencuri pada malam. Sebab kamu sendiri benar-benar tahu bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri malam hari. Artinya tidak tersangka-sangka, tidak terduga-duga. Dan Al-Quran pun menjelaskan itu, kedatangannya secara tiba-tiba. Maka kapan Yesus datang, ini porsinya Kristen ya, maka kapan Yesus datang, ya dialah yang menentukan kapan dia mau. Gak akan ada manusia yang tahu itu. Itulah penentunya. Kalau dia sudah datang, berarti dialah yang menentukan. Nah, begitu juga di Islam. Kalau Allah yang datang, berarti itulah penentunya hari kiamat. Nah, kedatangan Yesus di dalam kitab Injil ya, Matius 24 ayat 30. Kedatangan Yesus itu dalam naungan awan pada hari kiamat. Lalu dia akan memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala. Oke? Nah, sedangkan di Al-Qur'an, di Al-Baqarah 210, kedatangan Allah dia akan datang dalam naungan awan pada hari kiamat. Sama persis ya. Sama persis. Tetapi Bang Firman kalau tajam analisa kamu abangku, di sini kita akan uji logisnya. Abang mau tahu di mana logikanya? Coba. Perhatikan. Islam kan mengatakan bahwa Allah kan tidak bisa dilihat, betul? Betul. Dan Allah adalah maha besar, bahkan alam semesta ini pun tidak mampu menampung kehadiran dia, betul? Nah sekarang coba saya kasih analogi kepada abang ya. Saya coba abang bermain imajinasi sekarang. Anggap sekarang abang adalah sang pencipta, oke? Oke. Lalu handphonemu ini adalah alam semesta, oke? Oke, lanjut. Nah sekarang bayangkan abang, apakah abang bisa masuk ke handphone itu? Masuk ke handphone itu nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kalau Allah yang datang dengan sang sumber itu nggak mungkin. Berarti hari kiamat untuk menghakimi manusia gagal. Oke, lanjut. Nah, kita ambil ini porsinya Kristen. Ketika Yesus datang ke dunia, dalam gambar dia sudah wujud dalam manusia, maka dunia nggak akan hancur, betul? Iya. Nah, oleh karena itu, ketika Yesus datang dalam tubuh kemuliaannya sebagai manusia, dunia nggak akan hancur. Berarti bisa dilakukan, boleh dilaksanakan pengadilan. Karena manusianya nggak hancur, benar? Alam semesta pun nggak hancur. Ya. Itu yang saya bilang tadi. Kalau menurut Islam bahwa Allah menghakimi, bagaimana bisa terjadi pengadilan, penghakiman itu? Dunia pun hancur, alam semesta pun hancur. Tapi kan kalau dalam Islam juga Isa itu juga hakim yang adil. Ya. Ya ini kita bicara kedatangannya lah bang. Ini kan kita bicara hari kiamat kedatangannya. Kita menguji. Ya, kita menguji kerasionalannya ketika datangnya Yesus datang ke dunia pada hari kiamat dan Allah datang ke dunia pada hari kiamat. Logis yang mana? Itu pertanyaannya. Iya, kalau aku jawab sih takut ntar teman-teman Islam marah ke aku lagi. Ah iya. Tetapi mungkin teman-teman di bawah sudah bisa menjawab kan, seperti yang saya kasih analogi tadi. Anggap Bang Firman adalah pencipta, lalu handphonemu itu adalah alam semesta. Masuk enggak kau ke handphone itu? Enggak akan bisa masuk kau bang ke situ. Iya. Sementara di alam semesta inilah semua makhluk yang ingin mau dihakimin, betul, yang mau diadilin. Iya. Masuklah bang itu, puam hancur ya sudah. Apalagi yang mau dihakimin, dunia hancur. Manusia yang mau dihakimin juga sudah hancur, udah nggak ada. Berarti kesia-siaan imannya itu jadinya kan? Iya. Nah itu yang saya bilang tadi. Jadi iman itu harus logis, dia harus selaras sejalan dengan akal sehat. Coba abang paparkan kembali ayat tadi yang Isa mengetahui hari kiamat itu. Ini.
Al-Zukhruf 61. Ya benar ya, benar tertulis. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Makanya saya bilang tadi, berarti Allah tadi di dalam surah Al-A'raf itu bukan proper name. Karena sudah ada nama. Inilah dia nama Tuhan itu. Berarti Allah itu apa? Hakikat. Contoh seperti Bang Firman dengan saya. Hakikat kita apa? Manusia. Iya ya, betul. Makanya bicara kepada sang pencipta, hakikatnya itu Allah atau Allah. Itulah hakikatnya, sesembahan itu. Iya. Kalau manusia, kalau kita ini hakikat kita manusia. Kalau sang pencipta hakikatnya Allah. Itu yang saya bilang tadi, sama sebenarnya seperti orang Kristen. Jikalau saya buat di sini rujukannya, sampai kapanpun Bang, saya pun nggak akan menemukan zahir daripada Allah atau Bapa itu Bang. Nggak akan bisa. Aduh, Akan kosong itu. ini makin menguatkan aku untuk beralih keimanan. Terima kasih Bang dengan penjelasan ini. Mungkin kalau sebelum ini dengan cara penjelasan Abang ini mungkin aku nggak bisa menerima, tapi setelah aku mengalami situasi-situasi yang telah aku alami, dengan aku mudah memahami apa yang telah Abang terangkan tadi, dan cukup masuk di akal juga. Saya percaya apa yang sudah tertulis itu seperti yang Abang paparkan tadi. Jadi terima kasih. Oke Bang Firman. Siap Bang Firman. Aku juga nggak tahu. Tiap kali aku belajar firman Tuhan, aku kayak kelaparan. Firman Tuhan kali. Amin. Oke Bang Firman, semangat lah. Oke, siap Bang Firman. Siap. Oke. Aku di bawah aja dengar ya. Oke Bang Firman, siap. Oke. Ya, jadi buat teman-teman Kristen juga perhatikan. Kalau saya buat Tuhan kita adalah Bapa atau Allah, maka sampai kapanpun kita nggak akan bisa mengisi bulatan itu. Nggak akan bisa. Sampai kapanpun. Karena Bapa itu adalah ruah. Sang sumber dia, maha dia. Nggak akan bisa dia kita gambarkan. Makanya ketika firman Allah jadi manusia, baru masuk konteksnya kepada kata Tuhan. Baru dia di situ ada wujud bentuk yang menyandang nama. Ya. Nah, inilah sekarang ketimpangan antara Islam dengan Kristen. Karena Kristen Tuhannya adalah namanya Yesus, maka terjawab siapa sosok yang menyandang nama Yesus. Nah, tetapi karena Islam nama sesembahannya katanya adalah Allah, maka nggak akan punya wujud sosok dia. Nggak akan punya. Makanya di dalam Al-Quran maupun hadis dikatakan, kalian akan melihat Tuhan dengan mata telanjang. Tidak dikatakan, kalian akan melihat Allah. Tidak. Maka sama seperti yang dikatakan Yesus, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa. Ya, sama itu sebenarnya seperti Islam. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Bahkan firman Allah, bahkan rohnya Allah, nggak akan bisa kita lihat ketika dia datang ke dunia. Nggak akan bisa kita lihat. Tetapi ketika dia mengambil rupa manusia, firman Allah jadi manusia, maka bisa kita lihat. Makanya Yesus bisa mengajar dan manusia bisa mengenal dia, bisa melihat dia karena sudah mengambil inkarnasi jadi manusia. Gitu teman-teman, ya. Jangan seperti abang itu tadi langsung ngamuk-ngamuk si Hasin itu ya. Langsung nggak terima dia. Kau jangan bawakan ke, ngapain saya bawakan ke Yesus? Al-Quran sendiri loh, terang benderang dibicarakan itu. Ya. Jadi sangat jelas semua. Maka selama saudara kita Islam, ya, menyatakan bahwa nama sesembahannya Allah, sampai kapanpun kezohiran wujud bentuk itu nggak akan pernah ada. Karena itu hakikat. Tetapi kalau sudah masuk ke ranah Tuhan, maka Tuhan adalah gelar yang menyandang gelar ini harus ada nama, yaitu Yesus. Maka ketika kita temukan namanya adalah Yesus, maka nama Yesus ini harus ada sosok yang memiliki nama ini, yaitu firman jadi manusia. Makanya tadi kalau di sini saya katakan ya, gambaran kepada Islam, gambar yang di bawah ini, saya katakan di sini adalah Tuhan, maka akan terjawab zohirnya di sini. Itulah tadi Isa tadi. Gitu loh teman-teman. Jadi jangan langsung ngamuk-ngamuk. Oh, jangan kau mau paksakan sama ke Yesus. No. Ngapain saya paksa-paksa ke Yesus? Al-Quran sendiri juga menjelaskan seperti itu kok. Mau gimana coba? Ya sayang tadi saudara kita yang dari Malaysia itu langsung apa dia? Nggak bisa santai dia.
Kau mau langsung menggiring kepada Yesus lah. Ngapain saya giring-giring, Pak? Bahkan ketika bicara Al-Quran saya nggak bicara Yesus, bicara Isa. Gitu. Naik Fadil, kamu udah saya jambak. Dari tadi tuh kecurupan terlali. Iya, udah saya jambak. Kau dari mana sih Gian? Aku Ini panggil. mandi. Oh, mandi. Mandi, Kira ke tim rawa-rawa ya kan? Mandi. Oke. Mana si apa tadi? Ayo silakan naik saudaraku Islam yuk. Kita diskusikan Bang, jangan alergi ya, perhatikan. Makanya saya pengen Islam itu jangan pahamnya cuma paham syariat. Ya, kalau pahammu abangku sampai hanya paham syariat, itu biasanya hanya menghasilkan fanatik iman. Kalau abang udah fanatik iman, aduh, udah repot abangku. Ya. Syariat itu hanya menghasilkan fanatik iman. Lalu fanatik iman akan menghasilkan kebencian. Maka kebencian ini akan membuat kamu itu mental block. Langsung kau kunci dirimu bagaikan kodok dalam tempurung. Dan kamu tidak akan peduli lagi dan tidak akan mau menerima lagi kebenaran di luar daripada ruang tempurung itu. Ya. Belum mana si Fadil tadi? Kabur. Nah, itu kan kabur dia. Kalau mau debat jangan di kandang sendiri. Betul lah kan. Fadil terlalu banyak apa mulu Fadil. Naiklah kau coba dulu. Coba. Saya jambak lagi kamu Fadil ya. Naiklah bro. Kita diskusi santai kok. Makanya tadi kalau udah mulai nggak santai, kuturunkan aja daripada nanti hujat-hujatan kan. Salam. Oke, salam. Maranatha. Islam Kristen bang? Banyak akunmu Bang Ale. Wah, Dengar suara aku. Dengar. Jelas. Banyak akunmu. Ya itu pun kurang banyak itu bro. Tahu lah kan. Hari-hari. Setiap hari harus terkejut ada. loh. Aku terkejut loh. Nengok pemberitahuan dari notif tadi kan. Siapa? Dari. Bahasa Cina Fadil minta tempat itu. Di rumah aja Lali. Ayo bilang. Alah, gini aja lah Fadil, ya, gak usah kayak anak-anak lah. Ayo, kita main di sini TikTokan, kondusif, saya jamin kau gak akan sakit, ya. Tapi kalau seperti bapak itu tadi, gak usah PK. Tetapi kalau seperti abang itu tadi yang dari Malaysia, dia langsung udah ketakutan. Oh, kamu mau framing ya kepada Yesus? Loh, jangan begitu dong. Karena ketika tadi saya bukakan Quran, saya nggak bawa Yesus, ya. Ayo Fadil naik lah. Atau kamu cuma kuar-kuar doang? Akunmu Ya, kenapa bahasa Cina Bang Ale? Hanya. Aku terkejut loh tadi loh. Kupikir siapa yang mengundang aku take room tadi bahasa Cina, siapa pikirku. Udah lagi tuh tadi fotonya foto orang Korea pula lagi. Iya. Itu ya. Itu bahasa Cinanya artinya itu master debat. Oh. Hampir sama lah kalau Indonesia raja debat, master itu sama. Ya si Fadli udah saya bisukan teman-teman ya, biar dia berani naik ya. Saya biasanya begitu, ikut mental orang pun saya didik di sini. Saya bisukan biar dia naik ya. Gak usah takut lah, naik. Kita akan diskusi baik-baik. Oke Aditya Talang ini. Aditya. Ya. Aditya Talang ini. Hah? Talang? Oh bukan Aditya Talang. Apaan sih Bang Ali? Gak ngerti aku ini si hal ini. Enggak ada nama Aditya. Kalau di komalnya Bang Umar dia disebut Aditya Talang ya. Aditya apa? Aditya Talang gitu. Ini Bang Aditya Islam Kristen? Islam. Islam. Oke, bagaimana Bang? Silakan dianalisa dulu, dicermatin dulu. Yang di layar besar itu. Topiknya nih. Mengenal Tuhan lah Bang. Supaya kita itu jangan hanya menyebut-nyebut nama tapi nggak mengenal si pemilik nama, itu kan bahaya itu. Oh gitu. Gini, kita ini manusia loh. Kita ini cuma butiran debu. Kita mau mesok tahu kan masalah pencipta kita. Ya toh, jangan terlalu apa ya, nggak tahu diri gitu loh. Oke, jadi perhatikan Bang ya, saya jawab pertanyaanmu itu. Narasi kamu perhatikan Bang. Ya. Ketika manusia bicara tentang Tuhan, bukan manusianya sok tahu Bang, tetapi Tuhan yang memberitahukan. Melalui apa? Kitab suci. Jadi jangan bilang, oh kita kan ciptaan sebutir debu, jangan sok tahu tentang Tuhan. Justru karena kita nggak tahu tentang Tuhan, tetapi diberitahukan oleh Dia melalui kitab suci. Aduh, gimana sih Bang Aditya? Justru itu orang Islam semuanya
berdasarkan logika, ilmu pengetahuan dan kitab suci. Nah, tadi kan abang yang bilang jangan sok tahu tentang Tuhan. Iya, kita berdasarkan petunjuk yang sudah diberikan. Jangan mengarang. Oke, kita uji petunjuk itu ya. Benarkah abang itu menggunakan dalil dalam memahami petunjuk tentang Allah? Oke. Ini siapa Tuhanmu, Bang Aditya? Tuhan saya, ya, berdasarkan kitab Al-Quran yang terakhir diturunkan, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir pilihannya. Ya, Bukan, gini loh abangku. Jibril. Perhatikan ya teman-teman ya. Kalau yang kutanya tentang Tuhan abangku, berarti saya nggak butuh tentang Nabi. Saya nggak butuh tentang ciptaan. Jadi ini yang perlu dipahami dalam diskusi abangku supaya nggak melebar kemana-mana. Yang kita bahas ini tentang ketuhanan, bukan kenabian. Coba perhatikan ya. Saya tanya tadi Bang Aditya. Bang Aditya, siapa Tuhanmu? Tuhanku ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Allah itu nama bukan? Ya. Allah itu nama bukan? Allah itu adalah ya nama spesial nama. dalam bahasa Arab, ya. Itu dikhususkan untuk Allah, Tuhan. Iya. Artinya nama kan? Allah itu nama kan? Ya, itu dalam bahasa Arab. Itu Sekarang mari kita naikkan lagi, kita lanjutkan lagi tingkatannya. Siapa sih pemilik nama ini? Ada apa tidak? Pemilik nama yang memberikan namanya diri sendiri, yaitu pencipta, itu menamakan dirinya sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta, menamakan dirinya. Seperti Anda. Ada apa tidak abangku, itu yang saya tanya abangku. Ya. Ada apa tidak si pemilik nama Allah ini? Ya ada. Oke, ada. Nah sekarang kita naikkan lagi tingkatannya nih. Siapa dan bagaimana sosok si pemilik nama itu? Sosok pemilik nama itu adalah zat yang maha tinggi yang menciptakan kita. Jadi kita ini punya keterbatasan untuk melihat Tuhan. Ya. Oh, kita zat. dibatasi selembar tisu aja tidak bisa melihat. Sebentar abang kok lari ke zat? Zat itu apa sih bang? Ya gimana? Zat itu apa kok lari ke zat? Ya zat itu adalah sesuatu, ada sesuatu yang menciptakan alam semesta ini. Iya, ada sesuatu. Sesuatu itu ada penentuannya toh? Ada objeknya kan? Sesuatu ada objeknya, ya. Objek. Iya kan? Nah itu yang saya tanya tadi. Contoh begini bang, nama kamu kan Aditya betul? Nah yang menyandang nama Aditya ini kan dirimu yang lagi ngomong ini, ya toh? Nah kamu punya sosok wujud nggak di situ? Ada. Itu yang saya maksud bang. Nah sekarang kita kembali kepada Allah ini. Siapa sosok atau wujud yang menyandang nama Allah ini? Kita punya keterbatasan ya sebagai manusia. Kita punya indera itu sangat terbatas sekali. Bahkan kita nggak bisa melihat kentut sekalipun kita nggak bisa lihat walaupun itu benar-benar ada. Jadi kita manusia itu terbatas. Inderanya itu terbatas. Baik, berarti perhatikan abangku ya. Mungkin di ranah gambar ini abang sulit ya. Saya coba ganti deh posisinya begini supaya lebih mudah. Abang Aditya mengenal Allah tidak? Ya pasti mengenal. Baik. Abang Aditya mengenal Allah secara zahir dan batin tidak? Kita mengenal Allah kami yaitu dari semua informasi yang telah diberikan oleh Allah melalui ya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Bukan abangku. Yang saya tanya, perhatikan abangku ya. Yang saya tanya, abang mengenal Allah secara zahir dan batin apa tidak? Itu pertanyaannya. Ya kalau secara zahir ya nggak mungkin kita bisa melihat Allah secara langsung. Tapi secara batin kita merasakan keberadaannya merasakan. Oke, jadi perhatikan abangku ya. Saya kasih analogi sederhana sama abang. Kita main sedikit ranahnya akal, oke, main logika. Contoh seperti Bang Aditya, namamu kan Aditya betul? Maka yang menyandang nama Aditya ini adalah dirimu, sosoknya, manusia, punya kaki, punya tangan, betul? Ya. Betul kan? Ya. Nah, tiba-tiba abang itu nggak ada sosok. Saya tidak tahu sosok kamu apa, tapi tiba-tiba saya bicara, oh sifat si Aditya itu begini loh, dia baik. Oh sifat dia begini loh. Padahal saya nggak tahu, itu artinya halusinasi abangku. Ya makanya satu-satu kita bedah bang. Ibarat naik tangga, satu-satu naiki tangga itu. Tangga pertama terjawab, naik tangga kedua. Dari tangga kedua terjawab, naik tangga. Begitu abangku diskusinya. Jadi yang barusan abang jawab tadi tidak sesuai dengan yang saya tanya. Bukan, pemikiran Anda adalah yang sudah tertanam di pikiran kalian orang-orang Kristen. Tuhan itu bisa dilihat, ya, bisa digambarkan. Apalagi enggak. Perhatikan abangku ya supaya abang tidak terlalu sebentar abangku ya. Nabi Muhammad sendiri pun ya, tidak boleh digambarkan wajahnya. Supaya abang tidak terlalu jauh melebar dengan apa? Dengan narasi-narasi liar. Coba silakan abang baca dulu ini. Ini saya kasih ini bang kisi-kisinya ya supaya abang tuh agak sedikit bisa menangkap ya. Coba silakan dibaca ini. Karena abang bilang tadi Tuhan itu Kristen jangan bawakan seperti Tuhan Kristen tuh bisa dilihat bla 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 ya kan. Nah ini saya coba bantu abang. Saya kasih kisi-kisinya ini.
perkataan nabimu. Silakan dibaca dulu. Silakan dibaca, Bangku. Halo? Kalian melihat Rabb kalian dengan mata telanjang. Yes, dengan mata? Ini hadis ya. Iya. Dari Al-Quran juga ada, Bangku. Ada Al-Quran juga ada. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Habib, Waalaikumsalam. Islam, Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sebagai seorang muslim. Ini suaranya inisial C. Astaga, inisial C ini teman. Bukan, saya bukan JP Pak. Oke, bagaimana Habib? Oke lah. Saya tangkap itu kata sandinya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini katakan Nabi bersabda, kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata apa itu? Mata naked. Telanjang. Ya. Jadi memang nanti Allah kelihatan Pak. Betul sekali. Ya. Tapi nggak tahu entah itu bentuk kue lapis, kita nggak tahu. Itu bentuk karni koang, kita nggak tahu. Ya, memang kelihatan. Ada yang salah di situ. Kalau sesuai dalil Pak selama ini ya, nggak ada yang salah Pak. Cuma yang salah di umatnya. Mereka nggak siap menerima kenyataan. Kalau begitu mereka bukan muslim dong. Mereka bukan muslim. Muslim itu artinya berserah. Berserah dengan apapun juga. Kalau dalilnya dikatakan, nanti kan dalam Al-Baqarah 210 kan Allah datang dengan awan-awan. Iya kan? Allah Betul. datang dengan awan-awan. Mari kita masukkan ke otak logika kita. Kalau Allah datang dengan awan-awan, apakah dia berbentuk manusia? Lebih baik dia berbentuk manusia. Coba dengan sepiring kotoran, kan nggak mungkin. Betul, nggak mungkin. Iya. Bahkan tadi begini Pak Habib tadi. Ya, saya kasih tadi sudah jawab sama saudara muslim. Saya kasih analogi begini. Anggaplah kamu adalah sang pencipta. Lalu anggaplah handphone kamu itu adalah alam semesta yang kamu ciptakan. Pertanyaannya, boleh nggak kamu masuk ke handphone itu? Nggak bisa kan? Karena lebih besar sang pencipta daripada yang diciptakan begitu. Nah, makanya ketika Allah ini datang ke dunia tanpa zahir tadi, maka gugur semua keimanan saudara kita Islam. Karena apa? Nggak jadi hari kiamat, nggak jadi penghakiman. Karena apa? Lah orang dia datang, alam semesta hancur, manusianya hancur, semua hancur. Jadi nggak masuk akal. Nah, kita tarik misalnya ke Kristen. Kan ini sangat logis kalau ke Kristen. Yang datang itu adalah firman Allah yang sudah nuzul jadi manusia itu. Maka dunia nggak akan hancur. Ya. Maka pengadilan itu bisa lanjut. Aduh. Makanya tadi saudara kita Islam. Iya. Ini Aditya ini kita muslim apa kafir ke Nasron? Dia Islam dia Islam. Dia lagi sesudah membaca hadis ini agak terdiam dia tadi. Gimana Bang Aditya? Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Aditya. Mainlah ngopi saudara saya. Mungkin ilmunya nggak cukup kali. Iya, ilmunya nggak cukup karena ilmu begini ini harus masuk ilmu taroket, ilmu toket, ilmu soket, ilmu neket, semua masuk. Karena kalau nggak masuk ilmu begituan nanti dibilang kita nggak mempelajari. Padahal saya mempelajari semua. Terkadang kami sesama muslim aja kami saling sesama muslim loh. Ya kan? Ada yang makrifat menghina yang syariat. Ada yang syariat menghina yang tarekat. Banyak saling menghina gitu. Gimana nih Bang Aditya? Kok ngopi-ngopi? Bang Aditya? Wah, ini kalau Abang ngopi-ngopi kita curiga loh Bang. Kita turunkan dulu lah. Ngopi melulu. Iya. Tadi nggak ada ngopi loh dia. Oke Bang Khalid Islam. Malam. Bang Raja Debat. Selamat malam Bang Khalid. Islam Kristen? Alhamdulillah Islam. Iya. Mana si Raja Debat? Raja Debat sudah ngopi. Alamak. Bukan. Ini kita kasih ilustrasinya tadi. Nah, inilah sebenarnya di Islam itu belum terjawab sampai sekarang. Ini Bang Khalid coba. Pertanyaannya kan begini nih, kalau di kekristenan nih, misalnya, Raja Debat, kamu punya Tuhan tidak? Punya. Oke, Tuhan gelar, ya kan? Nah, lalu ditanya, siapa nama Tuhanmu? Yesus, kan begitu. Nah, artinya gelar Tuhan tadi sudah ada nama yang menyandang, yaitu Yesus. Nah, sesudah kita temukan nama Yesus, maka pertanyaannya, siapakah yang menyandang? Siapakah sosok si pemilik nama Yesus? Nah, dia ada, yaitu firman Allah jadi manusia, dia punya wujud johirnya manusia. Tuntas ketuhanan Kristen dijawab. Nah, sekarang kalau kita masukin ke dalam ranah Islam, wahai Islam, siapakah Tuhanmu? Allah. Kita bilang Allah. Allah itu nama kan? Nama. Nah, pertanyaannya sama. Siapakah sosok yang menyandang nama Allah? Zat. Lah, kok kamu ketawa? Zat. Allah itu zat.
Zat apakah punya wujud sosok, punya bentuk? Tidak. Iya, iya bang, iya bang. Allah itu punya bentuk. Punya bentuk katanya Pak Habib. Ini enak nih. Silakan Pak Habib. Ya, assalamualaikum Khalid. Selamat malam bro. Iya, Allah itu laisa kamitslihi. Artinya tidak serupa dengan apapun. Ya. Maka Allah itu adalah zat, bukan berbentuk. Kalau berbentuk, ente harus mempertanggungjawabkan bagaimana bentuk Allah. Oke, jadi yang mengetahui itu adalah Nabi Adam dan para malaikat karena mereka itu bertemu langsung. Begitu. Adam bertemu Allah. Iya. Adam bertemu Allah. Yang menciptakan Adam itu siapa? Iya, Allah menciptakan Adam. Nah, terus? Di mana Adam langsung ketemu sama Allah? Ini berbentuk ya, Allah berbentuk ya. Kan di surga. Di surga diciptakan sama Hawa, kan begitu. Sekarang kalau kamu bisa temukan sama saya di mana dalilnya Adam diciptakan di surga hari ini, Habib, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Di mana dalilnya Adam diciptakan di surga? Silakan. Jadi dalam Al-Qur'an Adam itu diturunkan dari surga ke bumi. Mana? Gitu. Bukan. Dalilnya aja, dalilnya. Itu kan penyampaian Anda. Coba narasi Al-Quran. Ada nggak dalil Adam diciptakan di surga? Ada tidak dalilnya? Adam diciptakan di surga karena diusir dari surga, begitu bro. Di mana dalilnya? Kan ada di Al-Quran, dan pergilah kamu dari surga dan surah berapa? Surah berapa? Yang diusir dari surga. Begini, Ada. Adam kan Anda katakan diciptakan di surga, benar toh? Ya, di mana dalilnya Adam diciptakan di surga? Kalau masalah diciptakan di surga dalilnya nggak ada. Kalau terusir dari surga ada, saya rasa. Oh, berarti dalil Adam diciptakan di surga tidak ada? Ya, itu yang saya tahu. Oke, kalau tidak ada dalilnya, manusia mana yang mau menambah-nambahi firman Allah yang mengatakan Adam diciptakan di surga? Kan diusir dari surga. Kok goblok kamu? Ya, kok masalah Habib digoblok-goblok gitu, nggak boleh begitu. Kalau dikatakan diusir dari surga, yang diciptakan di surga lah. Pakai akal. Coba. Kalau kamu katakan dia diusir dari surga, coba di mana dalilnya? Silakan, Pak. Ya di Al-Quran lah. Gimana sih? Ya, memang kita di sini nggak berpendidikan. Kan kita kan dialog. Maksudnya begini, supaya jangan menjadi kemana-mana dialog kita, kamu katakan Adam diusir dari surga, ya kan? Betul. Ya, di mana dalilnya? Jangan tanya saya. Aduh, buka Quran. Kamu suruh aku buka Quran. Islam tahu semua itu. Kalau Adam diusir dari surga, semua Islam itu tahu. Anak-anak kecil aja tahu. Iya, semua Islam juga tahu Adam itu diciptakan di surga. Tapi ketika ditanyakan dalil, mereka nggak bisa mampu. Sama kayak Anda, saya tidak mampu mengatakan. Orang diusir dari surga gimana? Berarti di surga lah diciptakan. Memangnya di Taman Eden, tapi di Taman Edennya nggak ada pohon. Gini Bang Khalid. Bang Khalid. Bang Khalid, biar diskusinya kondusif, Abang sebutkan aja, kita bantu. Nanti kita bantu bukakan. Surah berapa, Sudah ayat saya berapa. bilang, kalau diusir dari surga, banyak ayatnya di Al-Quran. Kalau diciptakan di surga, nggak ada. Yang saya tahu begitu, bro. Saya jujur loh. Iya, di mana diusir dari surga di mana? Iya, di surah berapa, Bang? Saya bantu buka. Yang diusir dari surga. Iya. Ya pas dia makan itu kan buah kehidupan, langsung Allah marah kan, diusir dari surga. Dan pergilah kamu dari surga. Nggak ada dalam bahasa Al-Quran, tidak ada pohon kehidupan, jangan tambah-tambahin. Iya, mana ada buah kehidupan, Bang? Pergi dari surga, diusir dari surga. Kok ditambah-tambahin memangnya? Tidak ada Adam nggak diusir. Kalau sebentar, di dalam Al-Quran tidak ada perintah jangan makan buah ini, tidak. Yang dikatakan jangan dekati pohon ini. Ya, Gitu. betul. Iya. Kalau ada makan buah, Ya, tunggu dulu, kita lihat Al-Qurannya. Mungkin ada di sana dilarang untuk memakannya. Tidak ada, Pak. Wah, malah ngopi. Mau merungkak ini. Lah, jangan ngopi, Bang. Halo. Malah ngopi. Supaya terang-terang di mana Adam diperintahkan jangan makan buah ini. Kita pengen tahu larangannya di mana. Jangan makan buah ini gitu loh. Kalau larangannya jelas, jangan dekati pohon ini. Kalau buahnya jatuh, menggelundung buahnya, menjauhi pohon, bisa dimakan tidak? Bisa. Lah, mana dia? Malah lompat bebas. Iya. Jadi perintah-perintah di Al-Quran mereka nggak jeli apa perintahnya. Sama tidak? Jangan berak dengan jangan cebok. Beda. Jangan berak nggak boleh berak. Jangan cebok berak tapi nggak cebok. Beda itu. Jangan disama-samain. Iya toh? Kalau jangan berak apapun terjadi nggak boleh. Gitu loh.
Kalau jangan cebok, berakin dulu. Baru jangan cebok. Beda perintahnya. Maka di Al-Quran yang dikatakan, jangan dekati pohon. Bukan jangan makan buah. Jadi kalau Islam, salah perintah, janganlah mendekat-dekati Bibel. Bibel itu buatan kafir. Gitu loh. Ini saya Habib Mustafa. Kalau di Bibel dikatakan jangan makan buah, jelas larangannya. Gitu loh. Terus Adam makan buah, harusnya jangan dihukum. Karena larangannya bukan jangan makan buah, tapi jangan dekati pohon itu. Kenapa orang-orang Kristen ini pintar-pintar ya? Raja Debat ini Kristen atau Islam ini? Kenapa kamu pintar ya? Iya, karena diutamakan kejujuran dalam berakal gitu. Oh, benar ya. Oke, Yohanes, Islam Kristen Yohanes. Ada lagi saudara-saudara Muslim yang bisa diskusi dengan baik. Ini nih, kita aja berdiskusi nih antara kamu, mungkin saudara Muslim belum ada ilmunya. Coba kamu dan saya. Oke, siap. Ya, silakan. Bapak Raja Debab, silakan. Halo? Ya, halo, siap. Ya, gimana Pak? Bentar ya. Oke, ini kita diskusikan dulu nih, Pak Habib ya, tentang kalau saya tadi kan ini dari banyak tadi saudara Islam saya bahas, ini kan belum ditemukan ya, karena makanya ditanda tanya. Tetapi ketika dikembangkan bahwa dari ayat ini nanti, mana tahu Habibnya dengan saya itu sepakat ya, bahwa akan ditemukan Allah ini nggak proper name dia, gara-gara ayat ini. Kenapa nggak jadi? Halo? Kenapa ngopi? Ini. Ya, kenapa? Ini Pak. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapan terjadi. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Itu sangat berat. Yang di langit dan di bumi tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Arab 187. Ya. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Halo? Ada yang bisa tanyakan? Iya. Yang pengen mau saya tanyakan gini loh, Bib. Di sini sepakat nggak nih Habibnya kalau hak mutlak di sini pengetahuan tentang kiamat hanya ada pada Tuhan, hanya ada pada Allah? Ya, sepakat. Sepakat. Artinya kan tidak ada sosok atau oknum manusia pun yang bisa memiliki hak mutlak daripada Tuhan ini. Ya, sepakat. Oke. Nah, jadi ketika kita kembangkan Tuhan di sini kan gelar. Iya, benar. Nah, maka ketika Tuhan ini gelar, lalu ada kalimat kelanjutannya, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Dia ini kan berarti merujuk kepada sosok. Iya, benar. Nah, ternyata Dia ini adalah yang menyandang gelar tadi. Di sini ditemukan nama yang menyandang gelar tadi. Dan yang memiliki hak mutlak daripada Tuhanku. Ternyata ada pada sosok nama ini, Pak. Bagaimana itu? Sebenarnya di dalam Al-Quran, kalau jujur nih, Al-Quran itu membenarkan Isa alaihissalam itu sebagai sosok yang ilahi. Kalau mau jujur, kebanyakan dari saudara Muslim sangat menolak akan hal itu. Takutnya penjelasan itu membuat mereka Kristen. Isa itu adalah ilahi, sosok yang ilahi, sosok yang kudus. Lalu mereka banyak menafsirkan bahwasanya semua nabi kudus katanya. Semua nabi segala macam bla bla bla. Salah. Sebab Isa berasal dari nafsi. Iya. Kalam nafsi menjadi kalam nafsi. Itulah Isa. Kalau Adam bukan kalam nafsi menjadi nafsi. Semua manusia bukan kalam nafsi menjadi nafsi. Itu khusus kepada Isa. Arti kalam nafsi sesuatu yang berasal dari in di dalamnya. Lalu keluar dari dia. Maka orang Kristen sudah tepat kali ada istilah anak dan bapa. Sudah tepat sekali itu. Kenapa tepat sekali? Karena anak di sini bukan bicara bunting dan membuntingi. Atau anak dan memperanakan, bukan. Istilah anak di sini bersumber dari siapa ini, kan begitu. Maka kalau bapak punya anak, saya punya anak, bukan berarti aku bunting. Tetapi anakku itu berasal dari saya. Berarti bicara sumber ya? Berbicara sumber, tentu berbicara sumber. Maka Isa itu anak Allah. Sesuai dengan An-Nisa 171.
Subhanahu wa yakunna lahu walad. Sesungguhnya Isa al-Masih itu ialah maha suci Allah memiliki anak. Subhanahu wa yakunna lahu walad. Coba dibuka itu. Tetapi orang Islam banyak membuat tanda kurung, tutup kurung. Sesungguhnya Isa al-Masih itu bukan maha suci Allah, tanda kurung dikatakan di situ ada kata mempertuhankan atau apa ya kata-kata mereka itu ya. Jadi ada kayak kotoran gigi di dalamnya. Ya, kayak jigong gitu. Butuh enggak, tapi jadi sampah. Maha suci Allah memiliki anak, itu terjemahan yang benar. Gitu loh. Jadi kebanyakan memang Quran itu terjemahannya tidak jujur. Mohon maaf di sini buat teman-teman Kristen, kalau Anda bingung baca Al-Quran kami, buanglah tanda kurungnya. Kayak Kristen nih. Oke. Kenapa? Ya, jadi begini Pak Habib. Berarti kalau sudah kita temukan tadi Tuhan itu gelar, maka yang menyandang gelar itu kita sudah temukan namanya Isa. Berarti benar kan di dalam surah Al-A'raf 187 tadi Allah itu bukan proper name, berarti masuk ke ranah hakikat kan? Iya. Iya betul. Jadi Allah itu adalah hakikatnya adalah Allah, benar itu. Tetapi kalau kita nanti masuk ke ranah di situ, nanti jatuhnya banyak nanti saudara-saudaraku yang Muslim yang nggak paham, jadi masuk Kristen, itu yang takutkan. Berarti lonjakannya B2 bisa mahal Pak ya? Bisa jadi, karena tidak ada narasi dalam Al-Quran Allah melecehkan Isa, Allah merendahkan Isa, Allah itu menyertakan Isa dengan siapapun, tidak disertakan. Isa itu diagungkan di Al-Quran. Paham ya? Paham. Nah makanya hati-hati baca Al-Quran bagi Muslim. Kalau kamu baca Al-Quran dan maknanya, otomatis kamu murtad. Jadi tolong buat Muslim di bawah, baca Al-Quran, jangan baca artinya, gak usah. Baca Arabnya aja ya, supaya tetap jadi Muslim yang baik. Oke. Jadi ini mau saya tanya lagi sama Habib ini. Ini kita masuk ke ranah Kristen dulu ya. Ini. Ini. Boleh Bang Ali. Kristen juga boleh. Saya tarik, kalau saya ngopi berarti saya buka data. Oke. Gak apa-apa. Nah, ini saya tarik kemari. Kalau dalam gambar di atas adalah merujuk kepada ketuhanan Kristen. Kalau di situ kita samakan kata Allah, setuju tidak bahwa bulatan itu pun nggak akan terisi? Sebenarnya begini, saudaraku, orang Nasrani ya, orang Nasrani, orang Kristen, Ahlul Kitab. Sebenarnya bulatan itu sebentar. Ya, karena nama itu kan dibutuhkan ketika ada sosok kezohiran yang nyata, maka dia kan dibutuhkan nama kan? Iya, jujur nih, ketika gambar atas ada seorang yang lagi berdoa kepada Tuhan Yesus itu nama kemanusiaan dari Isa atau dari Yahshua HaMashiach kan begitu kira-kira, Tuhan Yesus kan begitu. Nah, yang kedua ada gambar orang sujud, ada alif lam lam ha. Ini kepada siapa? Kan begitu. Kan, jadi nama itu diberikan satu, harus berbentuk. Betul. Kan begitu. Nama tokoh, nama sifat, nama manusia, nama haiwan, nama tumbuh-tumbuhan, ada bentuknya. Kalau tidak berbentuk, paling mentok itu gas. Macam-macam gas LPG, gas nitrogen, gas pentut. Nah, itu. Jadi yang hal-hal seperti itu kita harus pahami. Nah, di sini sebenarnya kalau mau jujur, Al-Quran tidak mengenal kata zat. No. There is tidak ada satu pun kata tentang disenggol kata zat dalam Al-Quran. Tidak ada. Maka ketika kita belajar Al-Quran, dari mana kata zat ini keluar? Ketika aku pelajari kata zat ini ada di dalam hadis. Hadis banyak sekali kata zat. Zat. Al-Quran tak mengenal kata zat. Nah, coba dulu ada si Cair mendorong, coba silakan. Saudaraku Muslim, silakan. Ya, silakan Bang Cair. Bang Cair Islam kan? Halo? Halo Cair? Halo? Nah ini dia, naik nggak mau ngomong. Habis ngeripot turun. Mohon maaf ya, maafkan teman-teman saya, mungkin itu foto-foto yang menyinggung hati teman-teman Nasron ya. Jadi begini, jujur di Al-Quran hanya dikenal kata roh. Kata roh. Ruhanna. Nanti, kalaulah nanti Allah itu adalah roh juga, maka yang terjadi
di dalam Al-Quran tertulis dalam surat Maryam, maka kami menampakkan diri kami, maka kami utus roh kami kepada Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Kan ada dalilnya. Kami mengutus roh kami kepada Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Artinya Allah itu adalah roh. Zat itu nggak dikenal. Kalau Allah bukan roh, apa yang dikenal dengan nama roh? Selain nama roh, apa yang kita kenal? Dalam Alkitab tertulis Allah itu roh. Roh ini berasal dari bahasa Aram, bahasa Ibrani. Ruah. Nah, jadi dari kata ruah ini menjadi kata roh. Apa arti ruah? Apa arti roh? Roh itu kan udara. Roh itu kan angin. Ketika aku belajar kenapa orang-orang zaman dahulu, para nabi, menafsirkan, mentakwilkan itu roh itu adalah angin dan udara. Karena dengan kata-kata apa lagi, orang menjelaskan sesembahan yang benar itu selain kata udara dan angin. Coba, para nabi mengatakan Allah kita itu adalah roh. Kenapa roh? Kan udara, kan angin. Karena udara tidak kelihatan, udara tak bisa dihitung. Dia ehad, dia ahad. Coba, jangan angin, jangan udara. Dengan apa lagi? Dengan kata apa lagi? Kita bisa ganti kata roh udara ini. Gak bisa. Maka yang mendekati sifat Allah itu yang tak kelihatan dan tak terhitung hanya udara dan angin, yaitu roh tadi. Kalau mau jujur, Islam juga mengadopsi kata roh. Cuman takutnya pada murtad. Maka mereka mengatakan Allah itu zat. Zat itu kan produk ulama, bukan produk Allah. Dalam kitabullah, Allah tak mengenal kata zat. Allah tak mengenal kata zat. Coba sebutkan sama saya, ada kata zat di Al-Quran? Kalau ada, saya asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Enggak Tidak ada. ada itu ditemukan di zat. Itu Nggak kan karangan-karangan ulama. Coba, kalau ada saudara muslim di bawah ini yang tidak sepakat sama saya, silakan naik. Nggak usah marah-marah, nggak usah teriak-teriak, nggak usah ben-ben, supaya kita temukan di mana letak kesalahan selama ini dalam diskusi perdebatan. Karena orang muslim, saudaraku muslim, tidak mengerti etimologi kata, dari mana kita gunakan kata Allah, kenapa kita menggunakan kata, kenapa kita mengucapkan alhamdulillah, kenapa kita ucapkan bismillah, kenapa nggak bismi Allah, kenapa nggak alhamdulillah, kemana alnya, kenapa cuma menyebutkan lah, bismillah, mana alnya, gitu loh. Jadi supaya kita mengerti etimologi kata penting. Nanti kajiannya dalam ini. Kenapa alnya hilang? Kenapa bismillah? Kenapa nggak bismi Allah? Ini kajiannya dalam. Dalam kajian ini diperlukan sekolah nanti, bukan sekolah, diperlukan hukum pura-pura pintar, sekolah nanti pura-pura jago berkata-kata, sekolah mempelesetkan, belajar peleset, belajar banyak belajarnya ini. Gitu. Jadi makanya saya nggak setuju kalau ada dikatakan Allah itu adalah zat. Itu produk ulama. Dalam kitabullah tidak pernah ditemukan kata zat. Itu kira-kira saudaraku. Nah, kemana nih Kadis Teng ini? Kadis Teng. Oh, kabur Kadis Teng. Kadis Teng. Ini kita lagi jambak-jambak, mereka kok nggak ada yang berani naik ya? Oh, nggak ada yang naik ya? Oh, biasa itu. Kalau sudah ada Habib, mungkin mereka udah pintar Habibnya aja di atas deh. Kami di bawah aja, sudah biasa itu saudaraku. Maka saya malu banget pakai nama Habib. Aku malu. Malunya apa? Malunya itu nanti tanganku dicium lah, nanti kakiku dicium lah. Bahkan air liurku ini 1 mililiter. Surga bisa masuk, bisa kuberikan surga kepada mereka. Lewat itu Jibril dengan air ludah. Nanti ketika dalam diajak kan, lalu dikatakan man rabbuka, ini ada aludah Habib itu, nggak usah pakai man rabbuka, masuk tembus langsung masuk surga. Makanya saya tidak terlalu setuju kepada ada orang-orang yang terlalu meninggikan Habib ya. Saya tidak setuju karena dalam hal ini banyak orang yang dimanipulatif tentang hal-hal seperti itu. Ya, jadi tetap dalam menjadi dirimu, teman-teman muslim, jangan mau dikibulin sama Habib-Habib ya, karena mereka itu juga lagi mencari kehidupan di Indonesia ini. Karena di Yaman, jujur nih, di Yaman mereka itu nggak nyaman. Di Yaman mereka nggak nyaman, gitu loh, paham ya? Jadi mereka sendiri itu nggak nyaman di Yaman gitu. Jadi mereka mencari kehidupan di Indonesia. Mantap. Oke, sebut
apa yang sebut Islam Kristen? Kristen bang. Hah? Kristen. Oh, Kristen. Wah, Islamnya mana nih? Islam sudah kabur, Le. Ubur-ubur ikan lele. Saudara muslim mana, Le? Habib, Itu saya mau bertanya dong Habib. Assalamualaikum, Saipur. Ya aku. Islam Kristen. Assalamualaikum, Saipur. Nah, oke lah. Kalau tidak ada lagi muslim, Bapak, saya coba dulu turun dulu karena visi saya ini memasuki komal-komal hotel dulu untuk meneruskan akidah orang apologet Islam sendiri bengkel-bengkel. Oke, Habib Indomie, boleh bertanya Habib. Betul, Pak. Tafadhol. Indomie Islam Kristen Indomie. Halo. Salako Islam Kristen. Salako. Habib Oh, boleh bertanya nggak? Halo. iya, Salako Islam Kristen. Kristen. Oke, Saya siap. ingin bertanya kepada Habib. Tafadhol, Bapak Salako. Ya. Kenapa orang Islam sangat membenci Tuhan Yesus Kristus dan Rasul Paulus? Itu pertanyaan saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Pak Salako terpeleset lidahnya. Paus itu bukan Rasul, Pak. Paulus kali. Paulus kan? Iya, saya, Paulus. Paulus, bukan Paus. Iya. Begini. Di dalam Al-Quran, kalau kita belajar lebih dalam, nanti kita temukan di situ sifat Allah itu terbagi dua. Ketika dia berbicara kepada bangsa Bani Israel, dia itu baik kepada bangsa Israel. Dan ingatlah ketika kami bicarakan kepada bangsa Israel, kami bawa mereka ke tanah yang kami janjikan. Baik mereka, baik Allah itu. Tetapi ketika nanti berbicara kepada Muhammad, maka Allah yang berbicara kepada Muhammad ini membenci Israel. Jadi bermuka dua. Jadi Allah itu bermuka dua. Satu mencintai Israel, satu membenci Israel. Paham Pak ya? Jadi kalau dikatakan kenapa membenci Isa, kenapa membenci Paulus? Karena bagi kami sebagai orang Muslim itu adalah orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Karena itu kakak adik. Yahudi, Kristen itu kakak adik. Musuh kami itu. Gitu lah. Oke, terima kasih. Satu lagi pertanyaan, boleh Pak Habib? Ya silakan. Israel. Makna dalam Al-Quran, apa maksud Israel? Israel dalam Islam tidak diketahui maknanya. Setiap nama itu tidak bermakna. Dalam Islam setiap nama tidak memiliki makna. Jibril Tanyaho. Israel Tanyaho aing mah. Yakub Tanyaho. Satu lagi. Kenapa Bani Israel itu adalah jalan ke Tuhan dalam Islam? Kenapa? Bani Israel maksudnya dalam Islam itu jalan ke Tuhan. Gimana sih? Pertanyaannya bingung saya. Bani Israel maksud dia dalam Al-Quran tuh apa? Oh, Bani itu kan anak-anak Bani Israel, orang-orang Israel, Bani bangsa. Bukanlah. Hai. Bukan. Terus apa? Bani Israel itulah jalan ke Tuhan. Isra itu ada dalam Al-Quran. Isra perjalanan. Perjalanan. Isra, itu nama Israel, perjalanan ke Tuhan. Oh, dipenggal-penggal gitu. Itu maksud saya. Kenapa orang Islam sendiri tak tahu? Nama-nama. Oke, itu aja. Malu lah jadi Islam. Ya sebenarnya malu, tapi apa boleh buat? Saya bertahan di Islam ini, lumayan lah. Saya dapat gaji ketika saya ceramah. Satu kajian itu 3 juta. Bukan anak-anak Israel, anak-anak orang Israel. Ada lagi Pak? Itu saja. Ya wes lah kalau begitu. Anda tidak menyambung. Habib, saya boleh bertanya nggak Habib?
Iya, ya, silakan sebut Mawar. Habib, syahadat itu perintah siapa, Habib? Perintah Allah atau perintah Muhammad? Apa itu? Syahadat. Syahadat itu tidak ada dalam perintah Allah. Al-Quran tidak pernah ada dua kalimat syahadat, tidak ada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu tidak ada. Anehnya kalimat itu ada di Yohanes 17 ayat 3. Syahadat Berarti itu ada di Yohanes 17 ayat 3. Oke. Berarti itu perintahnya Muhammad ya, bukan perintah Allah. Perintah Muhammad pun kalau bisa dikatakan sangat lucu ya. Kalau masuk Islam ucapkanlah tidak ada Tuhan dan Muhammad sebagai rasulnya. Coba kalau kita belajar etimologi, kamu akan temukan jawabannya. Apa arti Muhammad? Muhammad itu sebuah nama atau kata sifat? Gimana tuh? Selamat malam. Iya, Muhammad itu nama seseorang atau kata sifat? Kalau yang saya tahu sih ya nama orang, nama nabi kan. Ya, selamat malam. Bentar dulu, jalan ini Islam Kristen. Halo, jalan. Loh, mana dia selamat malam kata tadi Ya. pergi. Jadi kalau sebut Mawar tadi, bahwasanya Muhammad itu bukan nama orang, Pak, sebut Mawar. Muhammad itu artinya sang terpuji, yang terpuji. Oke. Paham ya? Oke, paham. Tapi kan sini kita berbicara dalam konteks Islam kan itu sebuah nama nabi. Enggak. Al-Quran tidak pernah menyebut itu sebuah nama. Muhammad bin Abdullah tak ada. Lantas yang dijadikan nabi oleh umat Islam siapa? Nabi di Islam. Nabi Gak ada terakhir. nabinya, gak ada. Muhammad Nabi itu terakhir. bukan nama. Nabi terakhirnya Islam siapa? Nabi Muhammad kan? Sallallahu alaihi wasallam. Ya itu kan diangkat dari kata sifat menjadi sebuah nama. Jadi sebenarnya tokoh Muhammad itu fiktif. Nanti Bapak mengatakan itu, Bapak di Sherlock loh, aku nggak berani ngomong loh. Lah, ini kan Habib yang bilang. Bukan saya. Kan saya tadi bilang Nabi Muhammad sosok. Ya kalau dibilang Muhammad itu fiktif, kalau mau jujur, ya jujur, memang tidak ada. Muhammad itu kata sifat, bukan kata nama. Kalau dia ganteng, oh orangnya ganteng. Siapa sih ganteng ini? Gak ada. Masih titik-titik itu. Iya kan? Seseorang menyebut si ganteng, bisa aja itu halusinasi, bisa aja itu sesuatu yang dipikirkannya dia. Si ganteng, ternyata hanya mimpi. Muhammad ini juga begitu. Sang terpuji. Siapa sang terpuji ini? Bagaimana sosoknya? Tidak ada. Oke. Oh gitu ya, gitu ya. Sama yang tadi Bib, yang soal Isa itu adalah mengetahui hari kiamat. Itu yang Habib tampilkan sama yang saya cari di Quran online itu berbeda. Yang satunya pertanda, yang satu yang Habib tampilkan itu mengetahui. Berarti kan itu berbeda arti, berbeda makna. Yang satu mengetahui, satu lagi apa? Pertanda, menjadi pertanda akhir hari kiamat. Begini, di dalam Al-Quran terjemahan itu semakin hari semakin tidak jujur, semakin menjauhi akidah kebenaran. Kalau ente mau belajar bahasa Arab, tahu fasih bahasa Arab dan juga kamus-kamusnya, sebenarnya Al-Quran itu begitu indah mendekatkan kepada Isa alaihissalam. Tetapi terjemahan bermain. Sudah terjemahannya dibengkok-bengkokin, ditambahin lagi tanda kurung, buka kurung. Artinya terjemahan menjauhi siapa itu Isa, ditambahin lagi buka kurung, tutup kurung. Sangat menjauhi. Coba buka An-Nisa 171. Subhanahu wa yakunna lahu waladun. Maha suci Allah punya anak. Itu arti sebenarnya. Cuman terjemahannya dikatakan begini. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Ada kata dari. Seolah-olah memisahkan dia punya anak dengan tidak punya anak. Terus makin galak lagi penerjemah sekarang. Maha suci Allah dari ungkapan, tambah lagi ungkapan, tutup kurung lagi, memiliki anak. Gitulah, semakin menjauhkan diri kepada Isa. Itulah terjemahan sekarang. Ulama-ulama itu bermain di situ untuk menghindari siapa Isa. Tapi Al-Quran secara letter dalam bahasa Arab mendekatkan diri kepada Isa alaihissalam. Oke. Iya, soalnya kan saya pernah lihat tuh terjemahan. Saya bilang gini, kalau namanya tanda kurung itu kan berarti harus mempertegas arti, bukan malah merubah arti. Soalnya kebanyakan ayat yang saya baca itu malah merubah arti. Benar, malah merubah. Benar. Contoh, dalam Al-Quran dikatakan belok kiri, terjemahan nanti kamu belok kiri, itu kata bahasa Arabnya. Nanti terjemahan, kamu tanda kurung, jangan tutup kurung belok kiri. Artinya jangan belok kiri, jadi belok kanan. Nah itu.
Benar, Jelek Bib. kira kerusakan terjemahan itu. Oke, Bib. Satu lagi boleh, Bib? Tafadhal, tafadhal. Ini, Bib. Kan Islam itu mengakui bahwa Tuhan itu esa. Ya kan? Tuhan itu satu, tidak diperanakan. Nah, Tuhan itu esa lah ya. Tapi di Quran mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Tuhan yang mana ini? Kan Tuhan itu esa. Ya. Ya kan? Itu gimana tuh, Bib? Iya, jadi kalau dikatakan Tuhan itu esa, apa arti esa? Satu kesatuan, No. tidak bisa dipisahkan, tidak bisa di. Bukan. Oh gitu ya, gimana, Bib? Gimana, Bib? Bisa Itu jelaskan? kecurangan orang-orang Arab ingin menghancurkan Pancasila. Jadi sebenarnya ahad itu bukan satu, bukan. Itu kesatuan ahad. Qulullahu ahad. Katakanlah Muhammad, sebenarnya Muhammad tidak situ. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, bukan Maha Satu. Paham? Berarti kesatuan. Kesatuan kan berarti ada beberapa yang menyatu. Tempat meminta segala sesuatu. Kenapa? Kesatuan itu kan berarti ada beberapa yang menyatu. Yes. Makanya nanti kalau dikatakan dalam Al-Ikhlas, nanti bertabrakan di ayat kelima. Dengarkan baik-baik. Lam ya'id wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Serta tidak ada sesuatu yang setara dengannya, dengan beliau. Lalu kalau kau katakan wa lam yakul kufuwan lahu kufuwan ahad. Tadi pertama, qulullahu ahad. Ditutup dengan kalimat wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Allah itu satu, kenapa dibanding-bandingkan dengan Allah yang lain? Contoh begini, saya kasih pemahaman sederhana. Iya, saya paham. Saya memiliki mobil saya cuma satu di dunia. Qulullahu mobil Habib ahad. Katakanlah mobil Habib cuma satu. Ini pemahaman mereka. Kita ambil contoh. Katakanlah mobil Habib cuma satu di dunia. Kenapa ditutup dengan kalimat walam yakul lahu kufuwan ahad? Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan mobilnya. Coba. Kalau tidak ada sesuatu pun yang setara dengan mobilnya, seolah-olah ada mobil-mobil lain. Iya, betul. Jadi kalimat qulullahu ahad, kalau dia satu, tunggal, jangan disetarakan dengan lain. Kan nggak masuk akal. Katakanlah mobil Habib cuma satu di dunia. Oke. Tetapi ditutup dengan kalimat tidak ada sesuatu pun yang setara dengan mobil Habib. Itu kan kalimat konyol. Iya. Itu kalimat konyol. Berarti kan ahad itu bukan tunggal, bukan satu. Selamat malam. Ya, malam jalan Islam Kristen ini. Kristen. Oh gitu ya, Bib. Berarti benar dong ya, kalau Allah itu kan gelar ya, kalau menurut Kristen ya. Makanya kan ada firman-Nya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Karena kan banyak yang memberhalakan, jadi membuat jadi Allah. Allah lain itu banyak. Makanya firman Tuhan berkata, jangan ada Allah lain di Mau hadapanku. tanya Habib. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan. Ini gimana sih jalan ini? Jelasnya kau jalan. Jalan. Mungkin beliau mereport ya. Nggak apa-apa, report saja nggak apa-apa. Barang siapa yang mereport Habib, maka dia akan masuk neraka. Masa Habib? Jalan. Curiga aku nengok si jalan ini. Jalan Islam apa Kristen? Mungkin dia masih di jalan raya, turunkan saja. Iya dari tadi loh. Ini pertanyaan orang Kristen ini kejam-kejam sekali. Sebenarnya pertanyaan jangan galak-galak banget lah pertanyaannya. Nanti saya banyak musuh loh. Enggak gitu loh, Bib. Oke, Rianto. Islam Kristen Heri. Soalnya kan Habib ini kan kayak netral gitu loh. Salam, saya Kalau Kristen. Islam kan- Kristen. Oh, Saya apa itu, Bang? Kristen. Ya mau tanya sama Habib nih Habib. Mau tanya nih Pak Habib. Ya, tafadhol. Ya minta maaf dulu ya. Saya mau tanya kalau di dalam surat Maryam 56 sampai 57 itu menceritakan tentang Idris. Ya. Tapi dari Al-Fatihah sampai Hanas saya lihat situ nggak ada yang menceritakan tentang Idris. Kok menceritakan tentang Nabi Muhammad semua? Itu aja. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertanyaan tepatnya begini. Dalam Maryam surah berapa tadi? 56 sampai 57. Coba tolong dibuka Pak Hos.
Kita lihat Maryam sama-sama. 56. Ya, 56, 57. Ya, nggak usah dibuka. Saya hafal surat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabi. Nggak usah dibukain, gua hafal itu semua itu. Ngapain dibuka-buka? Lanjut 57. Sudah. Wa'abannahu ma'kanan nali. Iya. Amin. Kenapa kau tidak mengaminkan? Aminkanlah. Bisa. Dikatakan di situ dan ceritakanlah. Ya kan? Dan ceritakanlah. Wa kufil tufabi Idris innahu kana siddiqan. Dan ceritakanlah Muhammad. Sebenarnya Muhammad tidak ada di situ. Dan ceritakanlah Idris di dalam Al-Qur'an. Dan ceritakanlah Idris dalam Al-Qur'an. Siapa Idris ini? Lalu Allah tegaskan, ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi Mencintai. Ya, lalu di 57 dikatakan, kami mengangkat beliau. Kan begitu. Nah, pertanyaannya begini kerennya. Di mana kita temukan kisah Idris dalam Al-Qur'an? Itu baru keren. Iya, enggak ada saya temukan itu, Bang. Ceritakanlah kisah Idris, benar? Iya. Enggak ada kisah Idris itu di dalam Al-Qur'an saya temukan. Itulah salah satu membuat saya murtad. Saya sudah tak percaya lagi Al-Qur'an. Sekarang saya terawang-awang. Kalau Allah ceritakan kisah Idris, harusnya Muhammad itu jujur, harusnya Muhammad itu taat. Oke Allah, aku akan ceritakan. Sama kayak dalam surah Maryam juga dikatakan, wahai Muhammad ceritakanlah kisah Ibrahim. Muhammad menceritakan. Maka kisah Ibrahim ada di An-Nahl 67, 68, 69, ada kisah itu. Tetapi kisah Idris tidak ada dalam Al-Qur'an. Maka Ya, Muhammad tidak mau menceritakan, atau dia lupa, atau dia kata Allah alam bisawab. Gitu aja Habib. Paham ya? Iya. Makanya saya bingung itu. Makanya saya bingung itu kalau dari Al-Fatihah sampai Anas nggak ada menceritakan tentang Idris. Nggak ada. Tapi perintahnya ceritakan kisah Idris. Iya, padahal di Al-Quran itu diperintahkan menceritakan tentang Idris. Tapi nggak ada diceritakan Idris. Nah, itu gimana itu? Ya mungkin Rasulullah saat itu mungkin ya. Lupa. Ya, nanti sibuk. Kalau dibilang lupa nanti mereka marah-marah, saudara-saudara kaum muslim. Jangan dibilang marah, nanti mereka dibilang lupa marah. Sherlock lah, halal lah. Begitu kira-kira. Oke, Galatia. Monitor Ya, Galatia. Salam. Si Salom ini gimana? Salom? Monitor Salom? Iya, salam ya. Oke. Saya mau bertanya satu aja sama Pak Ustadz Habib. Tafadhol, silakan. Gini Pak Habib, katanya kan Al-Quran itu adalah firman Allah kepada Muhammad gitu. Allah, alo. Lama-lama Allah. Lama-lama ale. Oh, sebutilah dulu. Karena apa ya, lidah saya nggak mungkin saya samakan Allah Alkitab gitu. Allah dulu ya, mohon maaf Pak Habib ya. Gitu. Katanya itu Al-Quran itu khusus firman Allah sebuti kepada Muhammad. Benar kayak itu Pak Habib? Al-Quran itu firman khusus kepada Muhammad. Tidak tepat dan tidak salah dan tidak tepat. Artinya enggak semuanya itu kepada Muhammad dan tidak semuanya kepada itu dari Allah. Jadi kalimat itu hanya untuk memperhalus seolah-olah Al-Quran ini 100% dari Allah. Itu cuman kalimat supaya orang senang. Kalau mau jujur, Al-Quran itu bukan untuk Muhammad. Ada juga kelebah. Contoh An-Nahl 67, coba kau baca. Bukakan dulu bro, An-Nahl 67. Bisa dibuka. Sekian, monitor sekian. Dari lanjut. Ayat berapa? Oke, An-Nahl buka dulu bro. An-Nahl 68 boleh? 68, An-Nahl 68. Itu ayat Al-Quran bukan untuk Muhammad. Dan juga bukan untuk orang Islam. Ada surah, tetapi diperuntukkan bukan untuk manusia. Kan ini aneh. Harusnya Quran itu petunjuk untuk manusia, bukan untuk hewan. Coba dibukakan dulu. Kameranya pun. An-Nahl 68 ya. Ya. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah. Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Wa auha rabbuka ila nahli an taqhidi minal jibali buyutan wa minasi syajari wa mimma ya'isun. Itu sebenarnya kalimatnya salah. Itu bukan dan Tuhanmu menghilangkan, tetapi mewahyukan wa auha rabbuka.
Itu terjemahan yang tepatnya. Dan Tuhan mengatakan, memberitakan kepada lebah. Coba, ayat ini untuk si Zuma, untuk si Ripa, untuk Muhammad, untuk Sinandar, untuk siapa itu ayat? Kan untuk lebah. Buat sarang-sarangmu di bukit-bukit, di pohon-pohon. Coba baca ayat selanjutnya, An-Nahl 69. Ya benar, untuk lebah bang, untuk lebah Pak Habib itu. Coba dulu bukakan An-Nahl 69. Masih banyak lagi yang rahasia-rahasia aku kasih tahu kepada kalian. Lalu apa kata Allah kepada lebah itu? Kemudian, benar? Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang berpikir. Perhatikan baik-baik. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan. Tawon mana makan duren? Tawon mana makan semangka? Tawon, lebah, makanannya itu nektar. Iya kan? Bukanlah makan buah jelok, buah kelutuk, buah mangga, ambasang, nggak ada itu. An-Nahl 69 itu ya? Ya, lalu sebentar. Ya, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Masa lebah disuruh untuk beriman? Salah, Berarti lebah di sini dulunya sesat. Maka dikatakan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Kenapa lebah menjadi dipersulit juga jalannya selama ini? Itu untuk gitu. Al-Quran itu manusia CP. No, la. Aku kena rungkat, aku ditombak. Kau ngarang aja kau, nggak tahu asbab nurul. Kali lah Islam ini tombak orang. Belajar Ya, Bang Al-Quran. Habib ya. Oh, mau kita buka Ngarang asbab bebas. nurulnya? Kena lagi Bang Habib. Suka kali lah. Lanjut kali. Kali dah kena tombak. Bro Habib kali. Lanjut. Kemana Pak Habibnya? Tombak dia. Peringatan dia. Aduh. Berarti yang nonton di bawah pada ini ya? Aduh orang. Enggak, dia kena peringatan, dia langsung kuturunkan supaya bisa naik lagi. Padahal aku masih ingin bertanya sama Habib itu. Yang ini ya. Al-Kahfi ayat 86 itu, Al-Kahfi ayat 86 kan Allah SWT berfirman kepada Zulkarnain di situ. Harusnya Zulkarnain ini masuk Nabi. Setelah Muhammad baru Zulkarnain yang mereka sembah. Siapa yang bilang Zulkarnain sebagai Nabi? Enggak, aturannya kan di situ jelas ditulis berfirmanlah kami kepada Zulkarnain. Berarti Zulkarnain itu Nabi loh. Nabi ke-26. Jadi mereka syahadat harus dengan nama Zulkarnain. Banyak Nabi, bukan 26. Tapi kan di Al-Quran itu bang, harus ke-26 itu Zulkarnain. Karena tertulis di ayat, di surahnya. Surah 18, IS 18 ayat 86 itu. Jelas ditulis di situ, berfirmanlah kami. Makanya pengen bertanya sama Habib tadi. Ya, Habibnya mana dia? Belum bisa naik ya? Iya. Oke, karena belum bisa naik kita kembali ke tema tadi ya. Ya, buat Islam ini. Supaya apa? Gitu-gitu aja temamu, gak ada yang lain. Loh iya, ngapain kau bicara pengajaran? Kalau Tuhan aja kau nggak kenal, bro. Mana bunganya? Bolehkah saya bertanya? Coba tadi dulu, Bang Irfan. Aiman ini Islam atau Kristen? Menurutmu ngapa aku Kristen dong? Tatoku aja Yesus. Siapa Tuhanmu, Aiman? Gimana? Siapa Tuhanmu? Ini Tuhan. Siapa Tuhanmu, Aiman? Ini loh Tuhan. Gak malu kau tontonkan akhlak rendahmu di ruang publik. Tapi perasaanmu kau kira kau udah pintar itu kan? Nah yang begitu tuh bukan hanya dirimu kau permalukan, Indonesia pun kau permalukan gitu. Ya. Kalau udah ditanya, nggak usah lah niat kamu naik kemari hanya untuk karena kebencian, karena fanatik iman, jangan. Mari kita diskusi baik-baik. Betul. Iya, kita adu argumen, adu data. Tapi kalau kau udah kebencianmu, ya karena fanatik imanmu, itu udah bahaya itu. Bentar lagi badanmu pun kau kelilingi peledak panci tuh. Iya, kalau udah begitu. Oke, silakan Bang Irfan. Iya, saya bertanya, apakah orang Kristen berdosa? Orang Kristen. Kenapa Bang gak tertarik tentang ketuhanan aja dulu Bang? Abang capek ngurusi apa masalah ketuhanan. Itu buat aja jawabannya. Buat apa Bang bicara pengajaran segala macam syariat ini tapi nggak kenal Tuhan? Tuhannya dulu lah.
Itu baru bagus. Baru udah kenal Tuhannya, baru enak tuh dipahamin pengajarannya gimana. Pengembangannya jadi lebih asik gitu. Iya Enggak, kan? saya mau nanya aja, orang Kristen berdosa enggak? Orang Kristen. Orang Kristen yang mana orangnya? Orangnya yang mana? Loh, jadi agama apa yang menuhankan Yesus ini? Loh, orang Kristen orangnya yang mana, Bang? Makanya pertanyaan pun udah salah kan? Orang Kristen kau bilang. Orangnya yang mana? Banyak orang Kristen ini yang mana? Oke, agama Kristen berdosa enggak? Ah, sejak kapan pula agama bisa berdosa? Tengoklah, pertanyaan pun udah bersalahan coba. Agama kok berdosa? Orang-orang yang beragama Kristen berdosa apa tidak? Ntar Bang Ipan. Udah lengkap itu, paling lengkap. Tadi Bapak bertanya orang Kristen berdosa enggak? Saya kan orang Kristen. Saya jawab saya tidak berdosa. Saya sendiri tidak berdosa. Tanya yang lain lagi Kristen. Ada berapa miliar ayo? Iya, kalau abang bilang orang Kristen harus jelas oknumnya siapa. Ya, saya jawab. Kalau di kekristenan itu Bang. Nah, kalau kekristenan kalau sudah bertobat, Rasul Paulus katakan, Yesus katakan, jangan kamu berbuat dosa lagi sama dengan perempuan persinahan didapatkan, pulanglah dan jangan berbuat dosa. Orang lumpuh, orang gila disembuhkan, pulang dan jangan berbuat dosa. Tapi ketika ada orang Kristen berbuat dosa itu karena oknum. Tapi kalau Islam bukan oknum tapi ajaran yang mengajarkan untuk berbuat dosa. Makanya di hadits dan di Al-Quran dikatakan kalau kita mempersekutukan Tuhan itu lebih tidak boleh, tapi berzina membunuh boleh. Itu kan ajaran bukan oknum. Makanya ketika ustaz di Lampung ditangkap di pesantren ditanya dengan polisi, kenapa kamu berbuat demikian? Itu kan sunnah Rasul. Rasul kami melakukan bocil 6 tahun digugat. Polisinya bingung, saya mau kasihkan hukum negara atau hukum syarat Islam, karena dalam ajaran memang diajarkan bersinalah kamu. Kalau Kristen jangan bersina. Nah, ini faktanya Bang, lihat tadi di Lampung itu ustaz itu baru lagi ini di Mataram ditanya ustaz. Nah. Sebentar Bang Salom, jadi karena si Irfan ini lebih apa ya, pengen ke dalam pengajaran, mungkin yang dikatakan Bang Salom ini saya kasih sumber datanya dulu Irfan ya, jadi supaya ada galian dari. Enggak, saya cuma tanya aja, berdosa enggak? Iya, ini kan sudah dijawab tadi. Ini mungkin yang dimaksud tadi karena masuk Bang Salom ini memang kalau di Islam kan ada memang unsur kehendak kesengajaan daripada Allah, manusia itu harus berdosa gitu loh. Karena dia berencana, merancang gitu. Nah, silakan Bang Salom sama Bang Irfan. Ini ada sumber ini. Ini bagus ini di apa ya? Dibahas ini. Jadi dasarnya orang Kristen berdosa juga kan? Iya, bisa orang berdosa. Makanya dasar Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kamu berdosa, kamu mengakui dosa kamu, maka dia Allah yang setia akan mengampuni kamu atas segala dosa. Beda di Islam Irfan. Islam di Maryam 83, Allah tidakkah kami mengutus setan-setan untuk berbuat dosa. Nah, itu bedanya Bang. Allah yang mengutus setan untuk berbuat dosa. Tapi di kekristenan kita mengaku dosa kita. Itu bedanya. Ajaran dengan oknum. Nah, itu yang bedakan. Maryam 83, Allah yang mengutus bagaimana setan-setan. cara Kristen menghapus dosa coba? Ya 1 Yohanes 1 ayat 9 Bang. Jika kita mengaku dosa kita, maka dia Allah yang setia akan mengampuni segala dosa kita dari segala kesalahan kita. Kita mengaku Bang. Coba kamu baca Markus 47. Mana ada Markus 47 Irfan gini loh Irfan. Markus 9:47. Markus cuma 16 Bang, tidak ada 47-nya. Irfan coba, kamu itu Irfan kalau diskusi itu, pahamin dulu cara diskusi bagaimana. Nah, orang Kristen ya, porsi dari kekristenan udah dijawab tuh. Artinya bisa disimpulkan ada hak free will kepada umat Kristen itu sendiri. Nah, sekarang coba kita harus ada perbandingan tuh kepada Islam nih. Enggak, kalau saya di mau Islam tahu ini bagaimana caranya tadi katanya. Kan sudah dijawab bertobat, tadi. tapi Iya, coba enggak kamu kebanyakan baca tapi Markus ini aja dulu kau 9:47. renungkan. Kamu setuju nggak kalau di Islam itu tidak punya hak free will? Artinya otaknya itu nggak berguna karena Allah yang menentukan. Setuju nggak? Itu kan Allah. Macet. Allah kan bingung dia. menyesatkan bagi kaum-kaum yang memang menyukai kesesatan. Mana dalilnya? Ini kan sudah jelas. Allah jadikan. Berarti ada niat, ada kehendak. Baca. Astaga. Nah, ada di Ibrahim 4 juga Irfan. Tidak yang semua Tuhan kendaki, yang mana Tuhan kendaki orang berdosa. Contohnya kau gini Irfan. Enggak, sekarang menghapuskan dosa kayak mana caranya orang Kristen bertobat. Tapi kalau ya bertobat, kita baca Markus 9:47 itu beda lagi. Tuhan mengendaki, contohnya begini di Islam itu ada takdir. Kalau kau tak keluar dari tempat nanti ini, kau membunuh, itu takdirnya, kau disuruh oleh Allah untuk membunuh atau memperkosa istri tetanggamu. Itu bahasa Al-Qurannya itu takdir. Itu yang dikehendaki. Kamu baca dulu Markus 9:47.
Ibrahim 4 baca tua Allah SWT mengendaki, itu kehendakmu. Makanya dalam ajaran Kamu baca lah dulu nah, Markus pakai 4:7. logika. Makanya pakai logika lah. Ketika tahu ajaran Ya masa memang Tuhan logika dikehendaki. lah berdasarkan kitab kok. Ya itu logikanya begini. Ketika kau keluar dari rumah ini, kau pergi memperkosa ke tetanggamu, pasti itu kok itu izin Allah, itu takdir Allah. Padahal itu kan kehendakmu sendiri, diasuh dengan setan. Ketika Jadi kau ginilah, membunuh kita itu takdir beragama Allah, ini kan. itu izin Allah. Nah, Allah mengendaki, itu kehendak Allah. Kita Masa ada jarak? beragama ini kan Enggak, masa beragama beragama. melakukan hal yang jahat? Ada enggak Allah di Kristen, Tuhan di Kristen mengajak menyuruh kita malah kasihilah musuhmu, berdoalah bagi dia. Itu bedanya. Tapi di Al-Quran ajaranmu disuruh. Kamu baca 2 Malah Tesalonika coba. diperintahkan. Baca Ibrahim 4 Tesalonika itu. 2:11. Begini Irfan. Janganlah Kalau terlalu Irfan dengarkan. Kalau dalam Alkitab, bro. Enggak sosok. Dengar. Saya mau jawab ini sama kok kami dengan Bang Salam. Perhatikan ya. Kalau di Alkitab kau nggak boleh ngomong gini. Buka 2 Tesalonika ayat 11. Nggak boleh, Bang. Karena di Alkitab itu ada perikop. Itu satu kesatuan itu yang harus utuh kamu baca. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran memang boleh setiap ayat. Saya memahami intinya saja inti. Oh nggak ada situ Bang pemahaman inti, nggak ada. Dia itu harus runut. Contoh ya, 2 Tesalonika 2 Jadi ayat kamu 11. sekolah itu kan perhatikan ada. dulu, perhatikan. 2 Tesalonika ayat 11 kan itu tuh. Dengarkan lo. Yang kau tanyakan ayat 11-nya itu. Sementara jawabannya sudah ada di ayat 9 dan 10. Sebab akibat ada di sana. Nah, itulah kalau Alkitab, Bang. Jadi jangan mau cari remis, Bang. Nah, tetapi kalau di sini, perhatikan. Tetapi kalau di Ngapain? Enggak, beda. 2 Tesalonika sudah jawab. Itu adalah sebuah kesesatan karena memang dari iblis. Tapi Iya, kalau ada di perbuatan di Ibrahim, sana. Dari iblis. Kalau di Al-Imran, Itulah kalian berdusta selalu Tuhan kalian yang membuat bertanya. kesesatan. Oke. Ya beda Oke, sebentar. ya, Al-Imran 54 Tuhan yang membuat kesesatan. Ya, jadi kalau begini, dia Irfan. 2 Tesalonika, ya setan karena dia tidak mau bertobat, ya biarlah kau tersesat terus. Itu pilihan free will bagi manusia. Iya, udah paham belum Irfan? Ya beda di Al-Imran, Tuhan yang buat, Allah SWT yang buat. Orang di situ jelas Tuhan Allah kalian yang mengirim. Enggak bisa kawan. Gini loh Ya, Irfan, kau itu jawabannya nggak ayat boleh. 9. Agar Sebentar kalian dulu, Bang mencintai Salam, sebentar, kedustaan sebentar. kok. Irfan dengarkan Irfan ya. Kau itu nggak boleh memaksakan kehendakmu. Ya seperti Al-Quran Ya, kamu kita baca. nggak boleh. Ya, Iya, tetapi coba misal kamu nih, baca dulu 2 tapi misal nih kalau kau bilang sama 11. saya kan, dengarkan dulu. Tetapi kalau mau kau uji cara Alkitab membukanya dengan cara Al-Quran berbeda kawan. Contoh, kau baca runutannya, perhatikan. Kalau kita ikutin cara main buka Al-Quran mengikuti runut, nggak pernah runut Bang. Mungkin 1, 2, 3 runut tuh. Nanti ayat 3, 4, 5 udah kemana-mana. Makanya saya bilang jangan paksakan seperti Al-Quran, mungkin Alkitab. Kalau Alkitab Bang nggak boleh buka itu 2 Tesalonika ayat 11. Kau harus baca di situ Bang mulai ayat 1-nya. Maka ketika kau tanya 2 Tesalonika 2 ayat 11, jawabannya yang kau pertanyakan itu ada di ayat 9 dan 10. Di sana ada yang dilakukan kejahatan oleh manusia. Maka diberi hukuman di ayat 11-nya. Jadi nggak Iya, boleh yang Bang paksakan. Tetapi kalau ini coba Yang ini. memberi hukuman itu siapa? Perhatikan. Lo yang memberi hukuman ya Tuhan lah karena kejahatan toh. Nah, berbeda dengan Allahmu. Allahmu tidak bilang ada ajaran sumber kasih. kejahatan. Dengarkan dulu. Tetapi Allahmu tidak ada sumber kejahatan, tetapi Allahmu yang niat menyesatkan. Itu loh. Itu bedanya. Coba Ya, ini. di situ sama aja. Coba baca nih Bang Irfan. Allah menyesatkan siapa yang dia Yang dikehendaki. kehendaki. Selesai Ya. sudah. Itu loh. Clear Di dia di situ situ, dikatakan Bang. juga agar kamu mencintai dusta. Bang Irfan. Irfan, begini tuh Irfan, mohon maaf ya, Irfan. Makanya Muhammad seperti kamu itu membaca Kamu Alkitab. baca dulu 2 Akhirnya salah Tesalonika jiplak. 11. Iya, pahami cara membaca Alkitab itu, biar nggak salah jiplak. Buktinya gini, Muhammad membaca Nuh. Akhirnya Muhammad menganggap Kanaan anak Nuh. Padahal Kanaan cucunya Nuh dari Ham. Jadi pahami cara membaca Alkitab yang benar. Jadi Galatia menurut kamu ajaran yang menyuruh memerintahkan membunuh anak sama meminumkan darahnya itu ajarannya bagus apa tidak menurut Di kamu? mana? Di perjanjian lama apa baru? Enggak, saya nanya dulu. Enggak. Jangan kita berbicara melalui ini ya, apa namanya? Harus dengan data. Di perjanjian lama apa baru? Baru. Baru tidak ada itu. Buka. Baca kamu Yohanes 6:53. Apa judul perikopnya? Kamu membaca begitu menyodorkan satu ayat ke saya. Saya nggak terima satu ayat. Ya kamu baca dulu Yohanes 6:53. Yohanes 6 ayat 53. Coba bacakan di situ. Habis saya satu lagi makan saya ini. Sorry, mohon Yohanes maaf. 6 ayat 53 katanya. Kita buka ya. Ya, di sini Kalau kan kamu enggak, kalau ada Yohanes 6 ayat 53 berarti kau pendusta kau ya. Itu ada perjamuan nih, Pak. Yohanes 6. Enggak perjamuan Yohanes 6 ayat 56 kau bilang tadi kan. Minum darah dan tubuh. 53.
53. Di 53. mana? Saya Kata baca Yesus, 53-nya. kita baca ya. Biar pintar kau sedikit, biar pintar. Kau baca satu prerekord dulu ya. Jangan ngambil-ngambil ayat di dalam Alkitab, paham kau? Kau suka kali lah kau ngambil ayat di dalam Alkitab. Ini bukan Kalian Al-Quran, bro. protes Kalau Nabi Al-Quran Muhammad memang menikahi betul. bocil kalian. Setan. Tapi membunuh bocil boleh untuk minum darahnya. Kalau orang kritis, Membunuh nggak bocil mau- untuk meminum nggak mau darahnya baca boleh. Al-Quran, lebih enak Alkitab. Ini kita lihat. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar Jelas, minuman. makan. Barang siapa makan dagingku, coba rojan. Dibaca dulu Jadi itu semua. kau baca Irfan, itu kan Irfan, itu kan makanya saya bilang tadi bro, nggak bisa kau paksakan cara buka Quran dengan Alkitab. Coba tunjukkan lagi sekian, tunjukkan sekian. Jadi kalian sebenarnya dengarkan ini orang Irfan, dinikahi kalian protes. dengarkan Dan makan nggak Irfan, protes. kau jangan paksa. Memang si Muhammad ini beginilah kadang ya. Ajaran Islam ini kadang, nggak ada paksaan, tapi suka kali mengklaim memaksa. Perhatikan, itu kan kata perumpamaan, baca di ayat 51-nya. Iya. Di mana ada kata perumpamaan Itu Jelas kau baca perintah makan. 51-nya, baca 51-nya. Kamu ini kadang Akulah itu roti jahat hidup kalian yang gitu. telah turun dari surga. Nah, stop dulu, perhatikan. Kalau itu bukan perumpamaan, emangnya Yesus roti? Pakai otakmu dong. Itulah. Kalau itu nggak perumpamaan, berarti Yesus roti. Jadi kalian ini kadang Ya, gini kamu loh, teman, ya. jelaskan, Sebentar di loh. ayat 53, Kadang gini loh 54 itu Irfan, udah kalian jelas. cara-cara diskusi kalian itu ya, hanya karena kepanatikan iman, nggak peduli kalian mempermalukan diri di ruang publik. Sekarang gini, kalian ditebus karena darah Enggak, Yesus sekarang kau tanya tadi itu kan mana tuh terus perumpamaan. Nah, sekarang saya buktikan sama kau itu perumpamaan apa enggak tuh? Coba. Yang 51 tadi. Bukan sekarang gini tuh. Enggak. Tubuh Kita Yesus kau jangan lompat-lompat. Kalau sama saya bro enggak bisa menghapus dosa lompat-lompat. kita. Perhatikan. 51 itu perumpamaan apa Darahnya enggak tuh? menghapus dosa. 51 itu Gimana perumpamaan apa enggak tuh? perumpamaan Coba itu, sebentar. Tunjukkan ayat 51 tadi. Itu mengandung perumpamaan apa tidak tuh? Mana ada bacaan perumpamaan sih? Iya, itu enggak ada. Oke, nah sekarang saya tanya, ayat 51-nya itu perumpamaan apa enggak? Coba. Perumpamaan apa tidak itu? Mana? Kan Gimana tahu saya? Saya mau uji dulu pemahaman kau di sini. Ayat 51 itu perumpamaan apa tidak menurut pemahaman kamu? Itu kan tentang hidup. Saya tanya, itu perumpamaan apa tidak? Mana tahu saya roti hidup, di mana ada roti hidup? Mana tahu kalau saya? itu bukan perumpamaan, berarti apakah Yesus itu roti? Karena kan nggak jawab dulu. Kalau Gimana itu tahu bukan saya? Karena dia perumpamaan, ngaku dirinya roti. ya kadang sudahlah. ngaku Kalau dirinya memang batu. perumpamaan aja nggak kau sanggup, turun aja lah. Buang-buang energi. Jadi kalau hal Kita sudah dengar debat ini, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 123 ayat 1 sampai yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Berharap kepada anugerah Tuhan. Kepadamu aku membayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikian mata kita memandang kepada Tuhan, ya Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita.